Proper S4K, oh proper S4K, yes. Salam sahabat S4K yang dikasihi Tuhan, salam S4K. Proper S4K hari ini berusaha menjawab persoalan seputar pemuda yang didasari oleh firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Petrus 1 ayat 19. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Para pemuda yang dikasihi Tuhan, kita telah ditebus dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ini berarti hidupmu tidak lagi murah, hidupmu tidak lagi sembarangan. Hidupmu telah dibeli dengan harga yang sangat mahal oleh Tuhan Yesus. Tetapi justru di zaman ini banyak pemuda tidak menyadari nilai hidupnya yang telah ditebus itu. Ada satu suara yang terus-menerus berteriak kepada generasi muda hari ini. Suara dunia. Suara itu datang melalui layar ponselmu. Ia datang melalui media sosial. Ia datang melalui tren, popularitas, dan gaya hidup yang dipamerkan setiap hari. Dunia berteriak, kejar kesenangan, kejar pengakuan, kejar popularitas. Jadilah seperti yang dunia inginkan. Teriakan itu begitu keras sehingga banyak pemuda kehilangan kemampuan untuk mendengar suara Tuhan. Padahal suara Tuhan tidak selalu datang dengan teriakan. Seringkali suaranya lembut tetapi penuh kebenaran. Masalahnya adalah ini, jika telingamu terlalu penuh dengan suara dunia, maka hatimu akan sulit menangkap suara Tuhan. Inilah sebabnya banyak pemuda percaya mulai kehilangan arah rohani. Mereka mengenal Tuhan secara teori, tetapi hidupnya tetap dipimpin oleh nilai-nilai dunia. Mereka mengaku percaya, tetapi keputusan hidupnya lebih dipengaruhi oleh tren daripada oleh kehendak Tuhan. Hari ini Tuhan menegur para pemuda dengan kasih yang tegas. Jika hidupmu telah ditebus dengan darah Kristus yang mahal, maka hidupmu tidak boleh dikendalikan oleh dunia. Hidupmu harus dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus tinggal di dalam dirimu bukan hanya untuk membuatmu merasa rohani. Roh Kudus tinggal di dalam dirimu untuk menuntun hidupmu melakukan kehendak Allah. Roh Kudus menegur ketika kamu mulai tertarik pada gaya hidup dunia yang menjauhkanmu dari Tuhan. Roh Kudus mengingatkan ketika hatimu mulai mengejar hal-hal yang sia-sia. Roh Kudus menuntunmu kepada kebenaran. Tetapi Roh Kudus hanya bisa bekerja jika kamu memberi ruang baginya. Jika waktumu habis hanya untuk mengikuti dunia, hatimu akan menjadi tumpul terhadap suara Roh Kudus. Karena itu, pemuda yang ingin hidup benar di hadapan Tuhan harus belajar menjaga hatinya. Ia tidak membiarkan dunia menguasai pikirannya. Ia tidak menjadikan media sosial sebagai arah hidupnya. Sebaliknya, ia belajar fokus kepada suara Tuhan Yesus. Ia mencari Tuhan dalam doa. Ia membuka hatinya terhadap firman Tuhan. Ia memberi ruang bagi Roh Kudus untuk memimpin setiap keputusan hidupnya. Pemuda yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus akan berbeda dari dunia. Ia tidak mudah terpengaruh oleh tren yang merusak. Ia tidak mengejar pengakuan manusia. Ia tidak hidup untuk kesenangan sementara. Sebaliknya, ia hidup untuk melakukan kehendak Allah. Dan ketika seorang pemuda hidup seperti itu, Tuhan akan memakainya secara luar biasa. Hidupnya menjadi terang di tengah dunia yang gelap. Keputusannya menjadi teladan bagi orang lain. Dan keberadaannya menjadi alat Tuhan untuk membawa perubahan. Karena itu, hari ini Tuhan memanggil para pemuda untuk kembali kepadanya. Ingatlah bahwa hidupmu telah ditebus dengan darah Kristus yang mahal. Jangan biarkan hidupmu hanyut oleh teriakan dunia. Jangan biarkan gaya hidup dunia menentukan arah hidupmu. Fokuslah kepada suara Tuhan Yesus. Peliharalah hubunganmu dengan Roh Kudus setiap hari. Biarkan Roh Kudus bekerja di dalam hidupmu. Dan ketika Roh Kudus memimpin langkahmu, kamu tidak akan menjadi pemuda yang hanyut dalam arus dunia, tetapi menjadi pemuda
yang hidup untuk melakukan kehendak Allah dan memuliakan Tuhan di tengah generasi. Marilah kita mengingat bahwa firman Tuhan dibentangkan untuk diakui, agar kebangunan rohani terjadi setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. S4K, yes. Proper S for the K, yes. Proper S for the K, yes. Proper S for the K, yes, yes. Proper S for the K, yes. Proper S for the K, yes. Proper S for the K, yes, yes. Proper S for the K, oh proper S for the K, yes.